Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Ristanto. Sebelah saya adalah Ibu Diah Ayu Juni Marhendi selaku guru mapel bahasa Indonesia. Kemudian di sebelahnya lagi adalah Ibu Putri Rahayu selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan proses wawancara pasca observasi melalui pendekatan coaching dengan coach yaitu Ibu Diah Ayu Juni Marhendi. Baik, selamat pagi Ibu Diah. Selamat pagi Pak Turis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Baik Ibu Diah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang pembelajaran yang eh, beberapa waktu yang lalu Ibu Diah lakukan. Dan kemarin saya juga sudah mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Diah. Sudah siap Bu Diah ya? Insya Allah siap. Baik. Ibu Diah, menurut Ibu Diah pembelajaran yang kemarin Ibu Diah lakukan itu hal baik apa yang sudah terlaksana dalam pembelajaran itu? Baik Bapak, terima kasih. Untuk pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan di kelas, ada beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik. Yang pertama adalah membuat siswa nyaman belajar di kelas. Oke, membuat siswa nyaman belajar di kelas Iya. ya. Dengan apa Ibu Diah melakukannya? Oke, dengan mengajak anak-anak untuk mau bertanya, jadi ada hal yang mungkin mereka belum paham, mereka bertanya, kemudian saya juga sampaikan ice breaking, kemudian juga ada game. Baik, luar biasa ya. Berikutnya Ibu Diah, kira-kira dari pembelajaran yang Ibu Diah lakukan itu barangkali Ibu Diah itu sebenarnya punya rencana yang baik tetapi mungkin belum sempat terlaksana dalam pembelajaran itu. Kira-kira ada nggak Ibu? Ada Bapak. Ya, mungkin Jadi, bisa disampaikan. oke, kalau pembelajaran kemarin untuk membuat puisi, kita kan hanya membuatnya di kelas. Nah, Ya, yang belum terlaksana itu saya ingin mengajak anak-anak menemukan inspirasi baru dengan belajar di luar kelas, mau gitu. belajar di luar kelas ya. Iya, Kira-kira dengan belajar di luar kelas itu Ibu Diah punya tujuan seperti apa? agar merangsang imajinasi anak-anak lebih luas lagi, agar menuliskan puisinya jauh lebih bagus lagi. Oke, luar biasa ya. Baik Ibu Diah, berikutnya kemarin kita itu menyepakati bahwa ada 3 aspek pengembangan ya. Yang pertama adalah tentang menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, eh, kira-kira menurut Ibu Diah, apakah Ibu Diah sudah berhasil menciptakan suasana belajar yang nyaman kemarin? Alhamdulillah sudah Pak, sudah nyaman anak-anak. Menurut Bu Diah, kira-kira eh, apakah aspek itu sudah tercapai dalam pembelajaran Bu Diah? Sudah Bapak, Sudah ya. sudah. Mungkin Bu Diah bisa menjelaskan gambarannya seperti apa? Oke, untuk pembelajaran di kelas itu saya usahakan agar mereka nyaman, yaitu dengan pertama eh, mengajak mereka untuk apa ya, sejenak merenungkan, mencari inspirasi tentang puisi melalui video-video yang saya tampilkan seperti itu. Kemudian Oke, juga nanti di sela-sela itu saya berikan lemparan game seperti itu ya. dan tanya jawab agar mereka eh, lebih nyaman di pembelajaran puisi Oke. itu. Oke ya, jadi Bu Diah tadi melakukan beberapa hal untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, antara lain adalah ice breaking, kemudian game, kemudian tanya jawab dan seterusnya. Baik, berikutnya Ibu Diah, yang kedua adalah tentang pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Nah, kira-kira eh, pembelajaran yang Ibu Diah lakukan itu apakah sudah efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu rumuskan atau bagaimana Ibu Diah? Mungkin bisa dijelaskan. Alhamdulillah sudah menggunakan pembelajaran yang efektif ya Pak, karena di situ saya menggunakan project based Oh, learning. project based learning Iya, ya. Oke. Mungkin ada lagi Bu, melakukan diskusi, tanya jawab dengan diskusi, anak-anak. tanya jawab ya. Oke. Baik. Selain itu mungkin metode pembelajaran yang Ibu Diah terapkan selain mungkin project based learning, kemudian tanya jawab, barangkali ada hal lain yang mungkin membuat anak-anak itu lebih apa namanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik.
Oke, ada Pak, menggunakan permodelan karena puisi itu tanpa model anak-anak kurang gitu ya. Karena kedepannya kan anak-anak akan membacakan puisi. Dan juga ada musikalisasi puisi. Kalau tidak ada modelnya, mereka tidak ada gambaran. Sehingga di awal materi itu saya minta beberapa anak untuk permodelan membacakan puisi. Baik. Bahkan saya pun juga mengajari mereka baca puisi. Saya juga membacakan puisi di depan anak-anak seperti Oke. itu. Baik, ngomong-ngomong tentang puisi, Ibu, anak-anak itu kan punya minat atau gaya yang berbeda-beda ya. Apakah Ibu itu menyuruh anak untuk membuat puisi yang sama atau mungkin berbeda atau bagaimana, Bu? Dalam Jelas harus pembelajaran. iya, jelas harus berbeda, Bapak. Karena Oke. setiap puisi itu disusun atau dibuat menggunakan perasaannya masing-masing. Iya. Kalau saat itu anak-anak lagi sedih kan tidak bisa dipaksa untuk membuat puisi yang temanya semangat, Oh, gitu iya, ya. iya. Kemudian saat mereka semangat untuk membuat puisi yang sedih juga kurang karena itu sesuai dengan suasana hati mereka. Sehingga saya bebaskan kepada anak-anak tema yang digunakan apa, yang Ya, diambil sesuai apa. dengan ini ya, mungkin minat anak, keinginan anak, Iya, dan kondisi anak ya. iya, Berarti Ibu dia itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. sudah, Pak. Oke, baik. Eh, yang ketiga Ibu dia mungkin tentang penilaian ya, penilaian. Kira-kira penilaian yang Ibu dia lakukan itu penilaiannya dengan teknik apa saja dalam pembelajaran kemarin? Dengan proses dan produk, Pak. Oke, mungkin bisa dijelaskan Ibu proses yang eh, metode untuk penilaian dalam proses itu seperti apa dan produk seperti apa gitu? Oke, kalau proses itu tentunya proses membuat puisi. Bagaimana Hmm, anak-anak mencari inspirasi, kemudian menentukan diksi yang hmm, bagus digunakan untuk menulis puisi. oke, Kemudian yang kedua adalah produk. Produk itu adalah hasil karya hasilnya. puisi anak-anak itu sendiri. Ya, untuk menilai proses, Ibu dia menggunakan apa itu? Mungkin lembar itu ya, Iya, lembar iya observasi lembar atau gimana observasi. gitu ya. Oke, kalau untuk produk Bu, Kalau produk, saya melihat dari produk anak itu sendiri, karya puisinya mereka. ya, jadi anak-anak apa namanya ditampilkan ya Iya, untuk membaca puisi di depan iya, kelas gitu iya. ya, dengan Ibu dia mengamati ekspresinya, Iya, kemudian intonasinya, intonasinya seperti itu. lafalnya, Oke, iya. baik. Baik Ibu Diah, jadi secara umum mungkin menurut saya pembelajaran yang Ibu Diah lakukan itu ya sudah ini ya sudah sesuai dengan aspek-aspek pengembangan yang kemarin kita sepakati. Iya, Eh, Mungkin Bu Diah, kalau kita melihat ke depan gitu, kira-kira apa langkah tindak lanjut yang akan Ibu Diah lakukan kaitannya dengan tadi tiga aspek tadi ya. Yang pertama adalah suasana pembelajaran yang nyaman. Mungkin Bu Diah nanti akan mengembangkannya seperti apa gitu. oke. Kalau kemarin kan masih di kelas ya Pak, jadi inspirasi mereka terbatas. Hmm, Untuk pembelajaran selanjutnya, di tahun selanjutnya, saya punya keinginan, punya rencana ingin mengajak anak-anak itu keluar kelas. keluar kelas. Oke. Mungkin mengajak mereka ke taman ataupun ke daerah terdekat dengan sekolahan saja gitu ya, Hmm, mungkin di lapangan bawah agar mereka menemukan inspirasi baru inspirasi. sehingga menemukan imajinasi baru untuk membuat puisi jauh lebih baik lagi Iya, gitu. baik. Mungkin selain anak-anak mendapatkan inspirasi, mungkin suasana belajarnya menjadi Iya, lebih nyaman ya. iya, Anak-anak lebih nyaman, tidak bosan setiap hari di dalam iya. kelas gitu, nggih. Karena Oke. kalau bosan itu diksinya juga tidak terlalu banyak yang Iya. bisa keluar Oke. nanti. Baik. Untuk yang kedua mungkin untuk proses pembelajarannya, Bu. Nanti ke depan kira-kira akan mengembangkan seperti apa? Untuk kedepannya, saya akan mengajak anak-anak itu lebih nyaman lagi suasana belajarnya dengan menambah game, kemudian Hmm. pembelajaran di luar kelas itu Oh tadi. ya, Ya. baik, baik. Tidak repot Bu ya, kalau misalkan pembelajarannya itu di luar kelas gitu, kira-kira butuh persiapannya seperti apa Bu? Ya, karena kita agar tidak repot, kita keluar kelasnya cukup di lingkungan sekitar sekolah Oh saja, gitu Pak. ya, Ya, oke. yang terdekat dengan sekolah kan di SMA Negeri 1 Karanganyar ini lokasinya cukup luas Hmm, sehingga anak-anak tidak terbatas nih. Ada yang di halaman depan, ada yang di belakang, ada yang di bagian manapun yang mereka inginkan gitu. Misalkan oke, untuk menciptakan puisi yang bertema ketuhanan, mereka bisa pergi ke Masjid Masjid. As-Safir seperti itu, sesuai dengan tema mereka. Betul, betul. Jadi, anu ya, memanfaatkan aset yang ada untuk Iya, pembelajaran, guys. betul Baik, sekali, baik. Pak. Kemudian yang ketiga Ibu untuk penilaian.
Nanti mungkin barangkali Ibu akan mengembangkan penilaiannya seperti apa, mungkin dari jenis penilaian atau media penilaiannya seperti apa gitu. Yang Mungkin belum bisa terlaksana. dijelaskan. Ya, yang sudah terlaksana akan dikembangkan atau mungkin yang belum terlaksana juga Oke, bisa. Kalau yang mau saya kembangkan itu adalah mungkin anak-anak nanti bisa membuat produksi puisi dengan lebih baik lagi dengan musikalisasi puisi. Hmm, Kemudian saya ingin nanti anak-anak juga belajar dengan medsos, jadi mengembangkan karya mereka diupload di YouTube seperti itu oke. agar puisi karya mereka ataupun musikalisasi karya mereka bisa di apa namanya dinilai ya, dilihat oleh banyak orang karya mereka. Baik. Baik, rencana Ibu tadi saya kira sangat baik ya. Kira-kira Ibu akan menerapkannya kapan itu? Insya Allah di pembelajaran tahun depan, Oh, Pak, tahun depan yang ya. lebih baik Oh, lagi. kalau misalkan pembelajaran pekan depan gitu, mungkin dengan materi yang berbeda, apakah mungkin Ibu bisa menerapkannya juga? Bisa, Pak, Bisa ya. bisa. Oh, Kalau bahasa Indonesia itu bisa, produknya itu bisa kita akses dimanapun. oke. Jadi bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di Ya. manapun. Bisa. Baik Ibu Diah, luar biasa sekali kalau menurut saya pembelajaran yang Ibu Diah lakukan dan barangkali adalah rencana pengembangan yang nanti akan Ibu Diah laksanakan gitu. Sukses, selamat kepada Ibu Diah, semoga tetap semangat. Oke, terima kasih Ibu Diah atas waktunya untuk obrolan pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.